Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihil Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, abang-abang, empok-empok, karena saya juga adik kelas, ya, sama-sama orang Kebayoran. Ini ada orang Kebayoran tadi katanya. Selatan. Ya, alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini Allah izinkan kita berkumpul bukan untuk berkumpul kesia-siaan. Karena kita hadir di sini membahas ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga langkah kaki kita dari rumah dengan apapun, baik itu dengan motor, dengan mobil atau apa, semuanya dihitung sebagai jihad fi sabilillah. Tidak ada yang sia-sia. Karena Rasul mengatakan, man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji, dalam rangka mempelajari sebuah ilmu. Dalam hal ini kita akan mengkaji sebuah hadis Nabi nanti. Maka orang itu, kata Rasul, adalah mujahid fi sabilillah sejak berangkat sampai pulang. Bayangkan, sejak berangkat, mungkin ada Bapak Ibu yang udah repot sejak jam 8. Bahkan mungkin jam 7. Mungkin kalau tuan rumah dari kemarin repotnya. Udah mikirin mau bikin apa ntar, begitu. Nah, kata Rasul, sampai pulang itu dihitung sebagai mujahid fi sabilillah. Artinya, kalau nih seandainya sepahit-pahitnya kita kenapa-napa, ya sampai ada yang wafat sepulang dari sini, Rasul mengatakan yukfaru lisyahid kullu dzambin. Orang yang mati syahid semua dosanya diampunkan. Illad dain, kecuali utang. Utang mah enggak. Utang tetap harus dituntaskan dulu, karena utang itu hak hubungan sesama manusia. Bapak Ibu sekalian, ini rahmati Allah, kita akan bahas sebuah hadis arba'in, pendek hadisnya, yaitu hadis yang ke-16. Bagi yang megang HP mungkin bisa iseng-iseng buka di Play Store. Ya, hadis arba'in. Nanti kita buka hadis yang ke-16. Hadis yang isinya kita bahas mungkin per kata atau per frase. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan qalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini ya Rasulullah, wahai Rasul, wasiatkanlah aku, berikanlah aku wasiat, kasih aku nasihat. Wasiat di situ maksudnya nasihat. Maka Rasul berkata, la taqdob, jangan marah. Faroddada miroro, lalu Rasul pun mengulang-ulang, la taqdob, jangan marah, jangan marah. Hadis ini hanya seperti itu saja. Di hadis yang lain, yang mirip bunyinya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ada sedikit kalimat tambahan yang berbunyi, la taqdob walakal jannah, jangan marah dan bagimu surga. Ini bagian bagimu surga, ini bagian yang sangat terkenal, sering diajarkan guru-guru TPA ke anak-anak kita. Jangan marah, bagimu surga. Kita bahas dari kalimat pertama. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa Abu Hurairah? Kalau kita sering baca buku-buku hadis atau buku-buku keislaman, pasti pernah dengar nama ini. Sahabat Nabi yang sebenarnya masuk Islam itu enggak lama.
Maksud saya nggak lama itu persahabatan dengan Rasulullah nggak lama, karena setelah dia masuk Islam 4 tahun kemudian Rasul wafat. Jadi sebenarnya Abu Hurairah ini masuk kategori sahabat Nabi senior apa orang belakangan sebenarnya? Orang belakangan. Karena dia baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriyah, alias 7 tahun setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah setelah itu 7 tahun kemudian baru Abu Hurairah masuk Islam. Tapi kenapa perkawanan beliau yang hanya 3 atau 4 tahun bersama Rasul kok hadisnya paling banyak? Hadis Nabi itu banyak banget diriwayatkan, diceritakan, dikutip hingga sampai ke kita itu dari jalur riwayatnya Abu Hurairah. Sementara Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah, Ali sebagai orang-orang pertama yang masuk Islam, itu hadisnya enggak sebanyak Abu Hurairah. Kenapa bisa kayak begitu? Dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Syafi'i, Abu Hurairah walaupun dia keislamannya baru, dia berguru dengan 700 sahabat Nabi senior. Para sahabat Nabi yang dulu awal-awal masuk Islam duluan, itu dicari, ya diuber-uber sama Abu Hurairah malam hari bahkan. Ya buat apa dicari dan diuber-uber? Dipelajari hadisnya. Apakah Rasul pernah bicara dengan Anda? Pernah. Apa saja yang dibicarakan? Ini. Dicatat sama Abu Hurairah. Dan dihafalkan sama dia. Terus seperti itu hingga akhirnya wajar kalau beliau yang paling banyak hadisnya di antara para sahabat Nabi. Sehingga Imam Syafi'i memuji Abu Hurairah dengan kalimat ahfazun nas fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling hafal, yang paling banyak dan paling kuat hafalan hadisnya di antara para sahabat semuanya. Jadi bukan hanya di antara yang seangkatan sama dia, tapi di antara seluruh para sahabat Nabi termasuk yang senior adalah Abu Hurairah. Maka Bapak Ibu jangan kaget kalau kita banyak baca hadis, kok banyak banget ya Abu Hurairah, karena memang dia yang paling banyak. Bahkan Umar bin Khattab aja yang juga senior, kalau lagi nggak tahu hadis Nabi, nanyanya ke Abu Hurairah dia. Ada seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit, dia penyair. Dia bersyair, kalau di kita mungkin kayak berpantun lah begitu, di dalam masjid. Lagi syair di dalam masjid, ada pandangan yang agak-agak nggak suka dari Umar bin Khattab melihat ada orang bersyair di masjid. Karena khawatir masjid beralih fungsi. Tadinya tempat ibadah jadi tempat orang deklamasi puisi. Makanya Umar bin Khattab melotot kepada Hasan bin Sabit, kenapa dia bersyair dalam masjid? Lalu Hasan bin Sabit pun memberikan respon atas pelototan Umar itu. Kata Hasan bin Sabit, yang saya lakukan ini pernah dilihat oleh orang yang lebih mulia darimu. Maksudnya siapa? Rasulullah. Kaget Umar. Masa sih Rasul pernah ngelihat ada orang bersyair di masjid, dia diam aja? Maka saat itu Umar pun klarifikasi riwayat tersebut kepada Abu Hurairah. Ada saat itu Abu Hurairah. Apakah betul Rasul pernah melihat orang ini bersyair di masjid? Jawaban Abu Hurairah adalah Allahumma na'am. Iya, betul. Jadi level Umar bin Khattab yang senior saja itu mengakui keilmuan dan gudang hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, jamaah sekalian, ternyata Abu Hurairah ini bukan nama asli. Ada yang tahu nama aslinya Bapak Ibu? Imam Nawawi dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat itu menceritakan Abu Hurairah punya nama sampai 30 alias. 30. Dan kata Imam Nawawi, di zaman jahiliyah dan di zaman Islam belum pernah ada orang punya nama sebanyak Abu Hurairah. Ya, Abdul Ghanam, hamba kambing, itu nama lainnya. Abdus Syams, hamba matahari. Yang ketiga, ya As-Sikin, pisau. Ya. Terus hingga akhirnya Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah? Ayah si kucing kecil. Karena dia punya piaraan kucing betina, dalam bahasa Arab Hirrah kalau dewasa, tapi kalau masih kecil Hurairah. Maka disebut Abu Hurairah karena ini kucing sangat akrab dengan dia. Sangat akrab.
Ya, para ulama sejarah Imam Ibnu Daqiq Al-Id bercerita, kalau kucingnya tidak ada, Abu Hurairah yang nyariin. Kalau Abu Hurairah yang nggak ada, kucingnya yang nyariin. Maka saking akrabnya itulah Rasul sendiri yang memanggil dia dengan panggilan Abu Hurairah. Rasul sering panggil, ya Abahir, wahai ayah si kucing kecil. Nah, ini menjadi dalil atau dasar bahwa memanggil orang dengan julukan tertentu karena profesi itu dibolehkan. Ya, sehingga kita lihat ada sahabat Nabi tukang sayur dan dia punya toko, dipanggil Al-Baqal, si penjaga toko. Nah, atau kalau Abu Hurairah, si Abu Hurairah, si ayah si kucing kecil. Kalau di kita mungkin ada, dia namanya apa, Syafi'i. Cuman punya material, dipanggil Pi'i material, kayak begitu Kang lebih. Mau kemana lo? Udin. Udin mana? Udin kambing. Bukan berarti mukanya kayak kambing. Tapi karena dia juragan kambing. Nah, kayak gitu. Ada di sini pembolehannya itu. Baik, jadi nama asli beliau yang paling baik, terbagus adalah Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama aslinya. Abdurrahman bin Sakhr. Ini penelitian dari Imam Bukhari, dari semua data dan kitab-kitab yang dia telusuri, ternyata nama asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Baik, kita lanjut. Ya, kata beliau, anna rajulan qala lin nabi. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi. Di hadis ini enggak diceritakan biografi atau jati diri si laki-laki itu siapa. Hanya disebut laki-laki. Nah, apa hikmahnya Bapak Ibu? Ya, salah satu kitab syarah hadis, yaitu Syarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Battal penyusunnya. Beliau mengatakan ini merupakan salah satu adab para sahabat, adab Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau mereka menceritakan sebuah kasus dari seseorang dalam rangka menjaga kehormatan nama baik orang itu tidak disebut namanya. Maka kalau lagi cerita tentang sebuah kasus peristiwa, apalagi itu terkait dengan aib seseorang, maka kalau kita ingin menceritakan dalam konteks sebagai perumpamaan dan pelajaran, silahkan, tapi nggak usah nyebut nama orangnya. Cukup kita ceritain kasusnya si Fulan. Siapa tuh orangnya? Kita nggak perlu tahu. Yang penting ada orangnya. Baik, contoh. Ya, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah juga dalam kitab Sunanul Kubra Imam Al-Baihaqi. Abu Hurairah cerita, ja'a rojulun, datang laki-laki. Ya, laki-laki ini bertanya kepada Rasul. Apa katanya? Ya Rasulullah, inna fulanah, ada seorang perempuan. Lihat, ini laki-laki lagi ngomongin perempuan. Dia pun nggak ngomong masalah nama perempuan, hanya fulanah perempuan. Si laki-laki ini pun nggak disebut namanya. Semua disembunyikan nama-namanya. Dalam rangka apa? Sama, menjaga nama baiknya. Kenapa itu perempuan? Kata Abu Hurairah kepada Rasul, inna fulanah yuzkaru bi kasrati solatiha, wa siyamiha, wa sodaqatiha. Itu perempuan, itu ibu-ibu, sholatnya banyak, rajin sholatnya. Bukan hanya yang wajib mah lewat udah. Ya, orang kayak gini mah yang sunnah udah, yang wajib udah pasti. Wasiyamiha, puasanya juga banyak. Wasodaqatiha, sedekahnya juga banyak. Walakin, tetapi ini perempuan walaupun ibadahnya luar biasa, tu'dhi jironaha bilisaniha. Mulutnya itu bocor terhadap tetangganya. Mulutnya selalu ada tema buat ngomongin kejelekan tetangganya. Hablum minallahnya bagus, hablum minnanasnya jelek. Apa respon Rasul, Bu, Pak, ketika dikasih tahu ada perempuan kayak begitu? Kata Rasul, hiya finnar, itu perempuan di neraka. Diceritain lagi yang satu lagi, ya Rasulullah, inna fulanah, ada ibu-ibu yang lain, ada fulanah yang lain. Yuzkaru bi qillati sholatiha. Sholatnya enggak sehebat yang pertama. Pokoknya kalah dah sama yang pertama. Mungkin dia hanya yang wajib doang. Kalau yang pertama mah yang sunnah juga lengkap. Wasiyamiha, puasanya pun juga kalah sama yang pertama. Ya, mungkin hanya yang wajib doang. Beda sama yang pertama, yang sunnah juga banyak. Wasodaqatiha, sedekahnya juga enggak sebanyak yang pertama. Walakin, tetapi lam tu'dhi jironaha bilisaniha. Mulutnya enggak pernah mengganggu tetangganya. Aman. Setiap dia hadir di mana-mana, orang lain nggak pernah merasa takut bakal menjadi korban omongan dia. Semoga itu nggak terjadi di Miftahul Jannah. Bahwasanya kan ada di antara orang itu selalu punya bahan buat gosip. Ada aja yang buat gosip buat dia.
Emang kalau udah ngumpul sama dia nih 300 gosip nih, kalau udah ngumpul sama dia ada aja yang diomongin. Ya. Segala sendal orang lepas aja diomongin sama dia. Ya. Bisa jadi. Ya. Baik, apa komentar Rasul Bapak Ibu ketika tahu ada yang model kedua? Kata Rasul, hiya fil jannah, itu perempuan di surga. Kok bisa kayak begitu? Bukankah dia hablum minallahnya kalah bagus sama yang satu? Yang kedua, walaupun hablum minallahnya kalah bagus, tapi juga nggak negatif. Karena yang pokok-pokok, yang wajib-wajib udah. Tapi hablum minanasnya dia menang. Dia menang. Makanya ini yang kita inginkan, keseimbangan di antara hablum minallah dan hablum minanas inilah yang menjadi sebab kebanyakan orang dimasukkan ke dalam surga. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu contoh bagaimana Rasul dan para sahabat ketika menceritakan sesuatu itu nggak disebut nama orangnya. Tapi apa namanya? Fulan, rojulan, laki-laki, imro'atan, perempuan. Kapankah itu? Ini kalau terkait dengan aib pribadi Bapak Ibu. Tapi kalau aibnya bukan aib pribadi, aib yang merugikan masyarakat, membahayakan negara, atau merusak agama dan negara, maka yang kayak begini boleh disebut namanya. Bedakan. Ya, antara aib pribadi dengan aib yang merusak negara, dan seterusnya. Untuk yang pribadi, sembunyikan. Mohon maaf, misal bapak-bapak pengurus DKM nih, misal. Ternyata ada di antara pengurus DKM yang sholat nggak pernah ke masjid. Tapi namanya ada di DKM. Sholat nggak pernah ke masjid. Di WA paling rame kalau lagi debat. Tapi di masjid nggak pernah kelihatan. Ini misal. Suatu ketika pagi-pagi ketemu sama kita. Kita keluar dari sholat subuh dari masjid, ya dia masih tidur, baru bangun, anggaplah jam 7, jam 8 misalnya. Aib pribadi bukan itu. Aib pribadi. Kenapa? Orang DKM subuh nggak pernah ke masjid, itu aib pribadi. Tapi pas kita tahu ternyata dia seperti itu, maka cukup buat kita aja informasinya. Kalaupun pengen nasehatin 4 mata, nggak usah ditaruh di status Facebook. Kagak nyangka ketua DKM gua subuh jam 8. Itu aib pribadi. Tapi kalau aibnya bukan aib pribadi, seperti mohon maaf penggelapan dana bendahara masjid, ini bukan aib pribadi nih. Ini merusak masjid. Maksud saya keberlangsungan manajemen masjid. Atau kalau dalam konteks negara juga lah begitu. Nah yang kayak begini jamaah sekalian, kata Imam Nawawi, boleh diceritakan. Boleh. Karena ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kita lagi mulai agak rame nih. Ya, korupsi 271T hukuman 6,5 tahun doang. Adil nggak tuh? Nggak adil kan? Nggak adil. Ya, Imam Izzuddin bin Abdussalam itu pernah ditanya, kalau ada orang melakukan fasadul mal itu korupsi, apakah hukuman yang pantas bagi orang tersebut? Kata Imam Izzuddin bin Abdussalam, ini hidup kurang lebih 11 abad yang lalu, udah lama banget. Beliau berkata, kalau memang bermaslahat hukuman mati untuk para koruptor, yang dengan itu efek jeraknya luar biasa, maka boleh negara memutuskan hukuman mati walaupun dengan memberikan racun kepada orang tersebut. Ini fatwa dari Imam Izzuddin bin Abdussalam, guru dari gurunya Imam Nawawi yang hidup di tahun 400-500 Hijriah, alias hampir 1000 tahun yang lalu. Baik Bapak Ibu sekalian, ya sebelum saya lanjut ke kalimat selanjutnya, jadi di dalam Islam, ghibah itu ada yang diharamkan, nah itu rata-rata, tapi ada juga yang diizinkan. Ya, kurang lebih kata Imam Nawawi ada 6 ghibah yang diperbolehkan. Ini kabar gembira bagi yang suka gosip. Ya, 6 ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama, kata Imam Ibrahim An-Nakhai, yaitu menggibahi pemimpin yang zalim. Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Ibrahim An-Nakhai, ini generasi awal para ulama. Mereka mengatakan tidak ada ghibah terhadap pemimpin yang zalim. Ya, kita koreksi, kita kritik, kok gini sih kebijakannya? Kan bikin nyekek kita. Kenapa 12%? Zakat aja 2,5%? Ini misal. Itu boleh dibicarakan. Dan kata para fuqaha kita nggak ada ghibah kepada penguasa yang zalim. Dan kalaupun mohon maaf kita mendukung dia, kita juga harus objektif. Salah ya salah, benar ya benar. Ya, kita jadi nggak usah, aduh saya kan dukung dia. Ya justru karena kita dukung dia, kita harus nyelamatin dia supaya dia nggak terjerumus.
Baik jamaah sekalian. Yang kedua, yaitu gibah dalam konteks untuk penyelidikan. Ya, sebagaimana KPK ngorek-ngorek kesalahan orang nggak? Dia nyadap telepon orang. Padahal Allah katakan la tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Tapi ternyata ini ngorek-ngorek kesalahan orang. Lalu kenapa para ulama mengatakan ini boleh? Karena ini enggak termasuk tajassus dalam ayat tersebut. Tajassus dalam ayat tersebut itu aib-aib pribadi yang barusan kita bahas. Kalau ini bukan aib pribadi, tapi kesalahan yang merugikan dan merusak negara. Begitu. Sebab kalau itu dikatakan gibah yang terlarang, nanti koruptor pas di sidang dia seneng. Menurut bukti di sadapan ini, Anda ternyata udah bicara dengan dia jam sekian ingin bayar. Wah, Bapak gibah nih ngomongin saya. Kan nggak bisa begitu, kasihan nanti kan. Oleh karena itu, ini nggak ada masalah untuk jenis kedua. Jadi untuk penyelidikan. Yang ketiga, gibah diperbolehkan dalam rangka untuk melindungi, menjaga, membersihkan agama dari penyimpangan. Maka ketika kita menceritakan aliran sesat, lalu kita ceritain tokoh-tokohnya dan apa titik kesesatannya, maka itu bukan gibah, itu masuk kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat waktu ada nabi palsu di Depok, made in Depok, Ahmad Mossadegh, cerita nggak kita nama-namanya kita obrolin? Oh, Ahmad Mossadegh. Bahkan sebelum itu ada lagi perempuan yang sempat juga dipenjara, Lia Aminuddin. Kita sebut namanya, ya kan? Nah, ini penyebutan ini, jamaah sekalian, itu nggak termasuk gibah. Kenapa? Karena memang dalam rangka menjaga kemurnian. Ya, ini melindungi agama dari penyimpangan, begitu. Dan juga dalam rangka melindungi keluarga kita supaya tahu mana yang salah, mana yang benar dari sebuah pemahaman. Ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu membicarakan atau gibah kepada residivis, mujrimun. Allah cerita tegas tentang Fir'aun, disebut namanya. Allah cerita tentang Abu Lahab, disebut nggak namanya? Disebut. Haman, Korun, ya orang-orang yang masuk klaster residivis, Allah sebut namanya terang-terangan. Maka ketika ada koruptor diceritain, ketika residivis diceritakan begitu, tanpa kita cerita juga orang udah tahu sebenarnya. Maka ini bukan gibah yang terlarang. Ya, ini sama dengan yang nomor 3, ini untuk menjaga lokalisir kejahatan mereka, kezaliman mereka supaya orang tahu dan bisa menghindari apa yang mereka lakukan. Ini yang keempat. Yang kelima, yaitu gibah dalam rangka konsultasi. Konsultasi. Ibu-ibu ngantar suaminya ke dokter. Suaminya punya penyakit, ini penyakit sebenarnya aib. Tapi harus cerita ke dokter supaya dokter bisa mendiagnosa. Suami saya sakit, Pak. Sakit apa? Ya, lumayan berat. Apa penyakitnya? Parah. Iya, apa dari tadi? Saya nanya dua kali ya, apa mulu. Kenapa? Mungkin karena ngeri disebut gibah, dia begitu mulu jawabannya. Padahal boleh cerita. Walaupun itu aib, cerita aja, nggak apa-apa. Nah, yang kayak begini karena untuk konsultasi nggak apa-apa, cerita. Dari mana dalilnya? Rasul alaihi salatu wassalam kedatangan seorang perempuan. Ini perempuan dilamar sama 2 laki-laki, bingung mau nerima yang mana. Dan dia juga nggak terlalu kenal sama 2 laki-laki ini. Maka si perempuan ini datang ke Rasulullah, bertanya tentang 2 laki-laki ini. Lalu Rasul pun cerita tentang 2 laki-laki ini, jati dirinya, karakternya, diceritain. Supaya apa? Supaya si perempuan punya bahan pertimbangan untuk menerima mana yang pantas jadi suaminya. Siapa yang melamar kamu? Si Fulan dan si Fulan. Rasul bilang, si Fulan ini, dia kemana-mana bawa siat. Siat itu cambuk, cemeti, cambuk. Itu bahasa simbol dari ini orang ringan tangan. Apa maksudnya? KDRT, gampang ngemplang orang begitu. Nah, yang satu lagi gimana ya Rasul? Orang ini pendek tangan. Apa pendek tangan? Pelit. Pelit orangnya. Mungkin kalau perempuan ini ibu, ya mungkin mikir, ya Allah kagak ada yang beres dong. Gimana ini? Nah, baik. Nah, ini membuktikan bahwa untuk konsultasi, bahkan penyelidikan juga bisa masuk di sini, itu diizinkan. Boleh. Ya kayak apa misalnya, motor kita hilang, kita ngelapor ke polisi, kan kita cerita. Ya, ibu lihat nggak pencurinya? Saya sih nggak tahu Pak dia pencuri atau bukan, tapi tadi waktu motor saya masih ada
Ada sih orang tinggi gede, nah, ceritain orang kan dia, tinggi gede, kumisnya tebel kayak gagang telepon, terus jenggotnya tipis, kacamatanya hitam, kemudian dia agak gemuk. Ini nyeritain orang detil banget. Tapi tujuannya apa? Supaya polisi tahu. Kan kalau dia diem aja kan polisi juga bingung. Kayak apa orangnya, Bu? Emang boleh Pak ngomongin orang? Ya, polisi udah pegel nanti kan. Baik, itu yang kelima. Yang keenam yang dibolehkan gibah adalah yaitu manggil orang julukan-julukan yang barusan. Abu Hurairah, Mat Peci, Mat Kalajengking. Apalagi itu dulu semua tuh. Ya, jagoan Tanjung Priok semua tuh. Apalagi ya, Mat Tompel. Ya. Ada kan Nur Tompel ya, Ajis Gagap kayak gitu. Itu nama-nama yang dikaitkan dengan apalah, mungkin profesi atau apa. Selama orang tersebut ridho, maka tidak ada masalah. Sebagaimana Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah tadi. Baik, itu kita lanjut. Qala lin Nabi, laki-laki tadi berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ausini, berikanlah aku wasiat." Bapak Ibu, wasiat di dalam Islam ya, itu kadang diartikan nasihat, kadang diartikan ya wasiat, udah jadi bahasa Indonesia. Para ahli fikih kita, diantaranya Syekh Muhammad Muhajirin Amsar, ternyata ini bukan orang Arab, ini orang Betawi Bekasi, tapi kitabnya, dia punya kitab berbahasa Arab sampai 30 judul dan semuanya berbahasa Arab. Meninggal belum lama, tahun 2003. Beliau berkata, an-nushu idza tuliba wajibun. Yang namanya wasiat, nasihat, atau masukan, kalau diminta maka wajib ngasih. Kalau diminta. Kalau nggak diminta, maka sunnah saja memberikan nasihat. Rasul mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ya. Tapi kalau udah diminta, walaupun kita bukan bidangnya, kita nggak mampu, boleh kita mengarahkan ke yang lain. Aduh, Bang, saya nggak ngerti masalah itu. Cuman ada sih teman saya yang ngerti. Nanti saya tanya ke dia juga dah. Nah, yang kayak gini nggak ada masalah. Jadi kalau kita tahu permasalahannya, kita tahu emang kita punya kemampuan, punya bidang di situ, wajib bagi kita memberikan nasihat kepada dia. Apapun istilahnya. Mau istilah nasihat, mau istilah wasiat, mau istilah advice, mau istilah masukan, usulan, saran, itu hanya istilah, substansinya sama, sama-sama ausini. Berikanlah aku saran, berikan aku nasihat. Yang kedua, wasiat di dalam Islam itu beragam. Pertama, wasiat takwa ketika khutbah Jumat. Khusus buat bapak-bapak, ingat-ingat, wasiat takwa di khutbah Jumat itu menurut mayoritas ahli fikih adalah rukun khutbah. Apa kalau rukun itu? Harus ada. Ya, di mazhab Syafi'i, di mazhabnya Hambali, dan rata-rata para ulama, wasiat takwa harus ada. Usikum wa nafsi bitaqwallah, biasanya begitu, harus ada. Jadi kalau kita jadi jamaah dengerin si khotib, kok nggak ada wasiat takwa nih? Si khotib mungkin lupa. Ingatkan, boleh, kita ngingetin boleh, jamaah langsung diri kayak atau ngingetin ya, Pak, lupa wasiat takwanya. Ya, supaya dia bisa menyebutkan, saya wasiatkan diri saya dan Anda untuk bertakwa kepada Allah. Ini contoh yang pertama, wasiat takwa. Yang kedua, wasiat harta. Untuk wasiat harta, yaitu di saat seseorang biasanya udah ngerasa, ini kayaknya gue hidup nggak lama lagi nih. Udah penyakitan dulu, kena AC bengek, kereta lewat dia yang jatuh. Ya. Dia udah ngerasa nggak lama lagi hidup, maka dia bikin wasiat. Nah, wasiat harta Bapak Ibu itu tidak boleh untuk ahli waris sebenarnya. Saya punya ahli waris, yaitu istri sama anak, itu ahli waris tuh. Ya, saya udah ngerasa udah penyakitan dulu misalnya, saya bikin wasiat harta. Itu bukan buat mereka. Banyak orang salah paham. Wasiat harta itu untuk non ahli waris. Karena ahli waris nanti akan dapat harta waris. Jangan sampai double dua, wasiat dapat, harta waris juga dapat. Mereka nanti ada jatah sendiri, namanya harta warisan. Sementara wasiat harta untuk non ahli waris, karena statusnya sama seperti orang sedekah.
Dan wasiat harta itu maksimal sepertiga bagian harta saya saja, kita. Ya, misal Bapak Ibu punya harta di total ada 10 M. Nggak boleh 10/10-nya dihabisin buat wasiat. 50% aja nggak boleh. Hanya sepertiga maksimal kata Rasul alaihi salatu wassalam yang boleh diwasiatin. Apa isinya? Misal, tolong rumah yang dijonggol itu buat rumah Quran anak yatim aja. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena non ahli waris. Terus di depan rumah, kalau nggak salah kita pernah punya bajai udah rusak banget itu, tinggal didandanin dikit, sedekahin tuh buat tetangga biar dia kerja. Tetangga ahli waris bukan? Bukan. Boleh. Nah, buat anak-anaknya apa? Ya wasiatnya bisa wasiat takwa atau hibah. Kalau buat anak bisa hibah. Hibah itu diberikan ketika pemiliknya masih hidup dan diterima oleh penerimanya juga masih hidup. Walaupun pemanfaatan boleh kapan-kapan. Yang penting setelah terimanya udah terjadi, siapa? Si pemiliknya masih hidup, si penerimanya masih hidup, pemanfaatan boleh kapan-kapan. Dan supaya lebih kuat di mata negara, sebaiknya sudah diubah nama, udah diurus balik nama. Sebab kalau ada konflik nanti di belakang hari, maka yang menang adalah yang sudah dibalik nama. Kalau belum dibalik nama, masih nama orang tua yang lama, maka hibah dianggap zong. Itu. Karena saya pernah ngalamin berkali-kali ngurusin masalah ini. Konflik keluarga masalah hibah. Saya udah bilang, ini udah hibah terjadi, udah obrolan, musyawarah. Kata pihak pengadilan, ada buktinya? Udah balik nama? Belum. Baru ada surat biasa saja. Ini nggak kuat, Pak. Harus balik nama, baru hibah terjadi. Kan kasihan. Padahal hibah udah benar-benar terjadi dan sudah disaksikan oleh saudara-saudaranya. Nah, itu perbedaannya. Ya. Baik, jamaah sekalian, ini wasiat harta. Yang ketiga, wasiat dikala kita pergi atau ditinggal. Ini sunnah. Memberikan wasiat ya supaya jaga rumah baik-baik ya, atau kalau seorang suami pergi jaga diri kepada istri dan kebalikannya. Ini semua juga bagian dari wasiat yang disunahkan di dalam hadis-hadis tentang wasiat. Baik, sekarang kita masuk lagi. Ausini ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku wahai Rasul. Maka Rasul menjawab, la takdob, jangan marah. Faroddada mirara, lalu oleh Nabi diulang-ulang. Nah, pertanyaan kita gini, kenapa nasihat Rasul kok jangan marah? Emang nggak ada nasihat yang lain? Kan gitu. Ada apa dengan nasihat ini? Ternyata begitu ditelusuri oleh para ulama hadis, ya diantaranya ulama hadis kontemporer, Syekh Syuaib Al-Arnaud, orang Syria, belum lama meninggal. Laki-laki yang bertanya ini adalah laki-laki yang dikenal temperamental. Ya, ini laki-laki yang oleh Nabi dikenal sebagai laki-laki temperamental. Dan begitulah bagaimana cara Rasulullah kalau ngasih nasihat. Kenapa jawaban Rasul kalau dimintain nasihat kok jawabannya beda-beda? Itu tergantung siapa yang minta nasihat. Ada orang suami datang ya minta nasihat ke Nabi. Itu nasihatnya beda dengan nasihat ini. Ini suami nih. Ya, dia nanya, "Ya Rasul, kasih saya nasihat." Apa jawaban Nabi? Ya, kata Rasul, "Dinarun anfaqtahu lil fuqara." Dinar yang kamu sedekahkan buat orang fakir. Dinarun anfaqtahu lil mujahidin. Dinar yang kamu kasih buat mujahidin. Dinarun anfaqtahu lir raqabah. Dinar yang kamu kasih buat bebasin budak. Wa dinarun anfaqtahu li ahlik. Dan dinar yang kamu kasih untuk istrimu. Jadi buat siapa tadi? Buat orang fakir, buat bebasin budak, buat mujahidin, buat istri. Apa kata Rasul? A'zam indallah ma anfaqtahu ala ahlik. Semua yang kamu kasih itu lebih besar pahalanya di sisi Allah yang kamu kasih kepada istrimu. Ternyata latar belakangnya gara-gara apa? Gara-gara suaminya ini, orang yang nanya ini, orang yang sangat pelit kepada istrinya. Maka Rasul pun nasihatnya seperti tadi. Yang kamu kasih tuh ke istri, di sisi Allah lebih besar pahalanya dibanding kepada yang lain-lain tadi. Buat ibu-ibu, ini hadis simpen baik-baik, kasih lakinya. Ya. Buat bapak-bapak, simpen baik-baik, umpetin. Jangan diumpetin, Pak. Jujur, ternyata apa? Yang kita kasih ke anak istri itu lebih besar pahalanya. Padahal kalau kita kasih ke mujahidin kan keren banget gitu. Kita dapat pahala jihad juga. Kita ngasih buat bebasin budak, zaman dulu budak masih ada, itu pahalanya besar banget. Kita kasih buat fakir miskin juga begitu. Ternyata dibandingkan dengan yang kita kasih ke istri, tetap lebih hebat yang kita kasih ke istri.
Kenapa kira-kira? Apa hikmahnya? Karena ke mujahidin, ke anak yatim, ke fakir miskin dan seterusnya, tetap hukumnya sunnah. Sehebat apapun tetap hukumnya sunnah. Nggak pernah bergeser menjadi wajib kecuali dalam keadaan memang nggak ada orang lain kecuali kita yang harus nolong. Tapi kalau ke istri sama anak, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau ke mujahidin kita nggak ngasih, masih banyak donatur lain yang ngasih. Ke fakir miskin kita nggak ngasih, masih banyak donatur lain. Kalau istri, kalau kita nggak ngasih, masa kita kasih donatur tuh istri? Mau proposal ke Indosat, ngapain Pak? Ada CSR nggak buat bini saya? Kalau bukan lakinya siapa lagi? Logis kok Nabi bilang begitu tuh logis, emang wajib gitu. Oh iya udah pensiun ya, selamat ya. Kali objek kan masih banyak. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu apa namanya? Tentang latar belakang kadang membuat Rasul tuh nasihatnya beda-beda tuh karena itu. Ya. Jadi Rasul tuh kalau ditanya sesuatu itu nggak langsung jawab. Melihat yang nanya kayak apa, ya pemarahkah atau gimana kah, sehingga jawabannya pas gitu. La takdob wala kaljak. Baik, sekarang kita masuk tentang godop, tentang marah. Marah sendiri di dalam Islam oleh para ulama dibagi menjadi 3. Syekh Muhammad Ismail Ansori namanya. Ya, beliau ulama awal abad 20 Arab Saudi. Mufti Arab Saudi itu murid-murid beliau. Ya. Beliau berkata, marah ada 3. Yang pertama, al-ghadab, al-mamnu, wal-mazmum. Yaitu marah yang tercela, yang mamnu, yang terlarang. Mazmum, tercela. Yang bagaimana marah yang tercela itu Bapak Ibu? Yaitu marah yang li'ajlil hizbiyah. Difaktori oleh karena kemarahan, fanatisme kelompok saja. Hanya beda pilihan pilpres. Ya kita harus akui sisa-sisa pilpres 2019 atau mungkin juga sejak 2014 jangan-jangan, ya itu masih ada. Grup DKM bisa bubar gara-gara itu. Tadinya akur, gara-gara satu orang nge-share tentang satu calon, yang lain ngasih respon, berantem, lama-lama left group 5 orang, bikin grup pribadi. Apa grup yang beda, ya termasuk juga di alumni 80 84 ngalamin juga jangan-jangan. Ada juga, iya ya kayak begitu. Jadi kita apa ya, kita mengorbankan ukhuwah Islamiyah ya hanya karena seseorang atau sesuatu yang belum tentu mereka peduli dengan apa yang terjadi pada kita. Udah gitu main kata-kataan lagi, pakai nama-nama hewan. Yang satu dipanggil cebong, yang satu dipanggil kampret. Nah, padahal di hadis udah ada larangan manggil sesama muslim dengan nama-nama hewan. Tahun 2018 saya udah bikin artikel, saya share di website, saya share di WA segala macam. Dan hadisnya jelas dari Ibrahim An-Nakhai, dari kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dahulu para sahabat dinasehatin, la takul li sahibik. Janganlah engkau panggil saudaramu, sahabatmu, ya himar, wahai keledai. Ya kalb, kalb apa kalbun? Anjing. Ya, wahai anjing. Ya khinzir, wahai babi. Ini karena orang Arab aja ya pakai wahai. Kalau kita nggak pakai wahai. Ya. Kenapa? Karena di akhirat nanti, ya Allah akan berkata kepada orang-orang yang mulutnya manggil saudaranya dengan nama-nama hewan itu. Apa kata Allah kepada mereka? Ara'aitani khalaqtahu himaron. Apakah engkau melihatku menciptakan hambaku ini sebagai seekor babi? Himar keledai, khinzir babi, atau kalb anjing? Ini kan pertanyaan retoris. Ya kalau bahasa gampang kita, emang gue nyiptain dia anjing apa? Kayak gitu kurang lebih. Ini kan pertanyaan retoris. Untuk apa? Supaya yang ngomong kayak gitu tuh malu. Itu di akhirat akan dipanggil seperti itu. Maka jamaah sekalian, jangan sampai kita mengulangi lagi marah, kebencian hanya karena faktor li'adlil hizbiyah, fanatisme kelompok. Datang seorang pemuda. Ini hadis Bukhari kisahnya. Ya Rasul, saya kalau ikut jihad dalam rangka menunjukkan saya seorang pemuda yang pemberani dan dalam rangka untuk membela marga saya, suku saya, ini kelompok berarti. Apa pandangan Anda? Maka jawaban Rasul adalah
Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berjihad dalam rangka untuk meninggikan Islam, itulah yang fi sabilillah. Namun wa man qatala fi asabiyatin, siapa yang berperang karena faktor fanatisme kelompok, misalnya apa tadi, pilpres atau partainya atau ormas kepemudaannya atau mungkin kesebelasan sepak bolanya, Viking lawan The Jack, itu siram-siraman air keras itu, ya sampai mati-matian segala itu, ya. Apa kata Rasul? Fahuwa ya mata min syu'batil jahiliyah. Kalau dia mati gara-gara itu, matinya di antara cabang-cabang kejahiliahan. Saya ingat 2012-2013 lagi bulan puasa kejadiannya. Itu mungkin kalau Bapak Ibu yang tinggalnya wilayah Citayam, Sonoan, ya, kemudian Cipayung di daerah situ, itu sempat terjadi clash keras antara dua ormas pemuda di Depok. Saya nggak sebut namanya. Main bakar-bakaran posko ormas pemuda itu. Hanya gara-gara apa, Bu, Pak? Jadi ada ya tiang listrik kosong. Ya. Iya. Ya biasa kalau ormas pemuda kadang tuh kalau ada tiang listrik kosong nggak bisa diem, dia langsung noro bendera bawaannya, ya kan? Ya kalau India joget ya, ini noro bendera gitu. Ya, nah ormas yang lain nggak terima, ngerasa loh ini daerah gua, ini anak mana nih, copotin, ya taruh dia. Ketahuan lama-lama ribut, bahkan ada korbannya hingga sampai mohon maaf yang lakinya itu sampai ada yang dipotong kemaluannya oleh lawannya. Akhirnya mereka pun didamaikan. Dan didamaikannya di mana, Bu? Di Polres Depok di acara buka puasa bersama. Berarti mohon maaf, kemungkinan besar sama-sama muslim nggak? Sama-sama muslim. Aman non muslim aja kagak boleh. Aman non muslim kagak boleh. Apalagi dengan sesama muslim. Yang mana Rasul mengatakan idza iltaqal musliman bisayfihima. Jika dua sesama muslim berhadap-hadapan dengan pedang mereka masing-masing, fal qatil wal maqtul finnar, maka si pembunuh dan yang dibunuh sama-sama neraka. Sahabat kaget. Ya Rasulullah, al qatil bala. Wahai Rasul, untuk yang membunuh neraka. Oke, kita ngerti ya pembunuh. Ma bala hadal maqtul. Tapi kok yang dibunuh neraka juga? Jawaban Rasul gimana? Ya fa innahu harisun ala sahibi. Karena dia, walaupun dia dibunuh, dia sebenarnya juga udah ada harisun. Harisun itu hasrat. Hasrat ingin ngebunuh juga. Cuman kalah cepet aja dia. Ya, kalah gocekan gitu. Coba kalau dia gocekannya lebih ini, mungkin dia yang membunuh kan. Begitu. Baik, jemaah sekalian, ini contoh, ini yang tercela, yaitu marah yang mazmum tadi karena faktor fanatisme kelompok. Atau marah yang tanpa alasan, tanpa sebab, bisa jadi. Ya, marah yang tanpa ada sebab. Nah, untuk bagian inilah ya kita dianjurkan untuk la takdok, jangan marah. Ya. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu marah yang masyru' wal mahmud, yaitu marah yang terpuji, yang masyru', yang disyariatkan. Alias dalam agama ini justru boleh, bagus. Bahkan bisa jadi ini menjadi hasasiyah imaniyah, kepekaan iman. Ketika ada orang menjelek-jelekan asma Allah, kita jangan cengar-cengir doang, nggak ada efek gitu. Ada orang menjelek-jelekan Al-Quran, bukan hanya menginjak secara fisik, oke itu bikin kita marah. Ajarannya juga dijelek-jelekan, kita diem saja, nggak ada peka sama sekali. Ini musibah bagi keislaman kita. Kalau kita marah, skripsi kita dirobek-robek, kita marah, hasil riset kita atau tesis kita juga seperti itu. Tapi kita nggak pernah marah ya ketika Al-Quran kita dihina atau Rasul kita dihina, maka ada masalah dengan hasasiyah imaniyah, kepekaan keimanan kita. Dan bagi seorang muslim itu juga musibah. Karena musibah itu bukan hanya sekedar ketika hilangnya nyawa saudara kita, atau musibah alam, atau kehilangan barang, tapi ketika seorang muslim nggak peka sama dosa, itu juga musibah. Ketika muslim nggak nikmat atas ibadah, itu juga musibah. Mohon maaf nih saya laki-laki, bapak-bapak laki-laki, ini mata kita ngelihat aurat perempuan dan itu dosa, tapi kita nggak ngerasa dosa, biasa saja, itu udah musibah Pak buat kita kaum laki-laki.
Kalau kita nggak peka kalau itu, ini kan ya Allah, ini mah bukan punya saya, ini bukan istri saya, harusnya begitu. Tapi dia biasa aja, nggak ngerasa kalau itu dosa. Bahkan dia biasa terus setiap hari kayak begitu, udah bertumpuk. Mungkin udah saking banyaknya, udah kebas, nggak ngerasa kalau itu dosa. Iya, malah kadang buat bahan bercandaan, ya apa namanya, nggak dilihat barang bagus, begitu katanya. Dilihat dosa, kan gitu tuh ada kadang di TikTok atau apa begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, contoh Rasulullah. Apakah Rasul pernah marah? Iya. Jadi kita kalau baca sejarah Rasul jangan hanya ketika di fase Mekah, fase sabar, tapi fase wibawa juga ada di fase Madinah. Jadi kalau kita lihat dari A sampai Z sejarah Islam yang dilakoni oleh Rasul dan para sahabat, kita akan dapati betapa berwibawanya Rasul dan para sahabat ketika di Madinah. Contoh, yaitu ketika Usamah bin Zaid mencoba untuk merayu Rasulullah ya agar seorang wanita yang melakukan pencurian dan udah divonis hukuman, ya tinggal eksekusi saja. Tapi si wanita ini karena dia tokoh masyarakat, ya masyarakatnya itu nyari orang dalam supaya ini hukuman bisa diringankan bahkan dibatalkan. Siapa orang dalam yang dimaksud? Usamah bin Zaid. Kenapa Usamah bin Zaid? Usamah anaknya Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini anak angkat Rasulullah, anak kesayangan. Saking sayangnya Zaid bin Harisah pernah dipanggil Zaid bin Muhammad. Saking sayangnya orang-orang manggil Zaid bin Muhammad. Nah, boleh nggak Bu, anak angkat dipanggil pakai nama kita? Nggak boleh. Nah, gara-gara itu turunlah ayat yang menasehati Rasulullah. Kuliduhum li abaihim huwa aqsitu indallah. Panggillah anak angkat itu dengan nama ayah aslinya. Tetap pakai nama ayah aslinya. Nah, baik. Jadi itu anak angkat, nah punya anak namanya Usamah, nah Usamah dianggap kayak cucu angkat lah gitu ya, kesayangan Rasul. Maka dianggap orang dalam. Maka Usamah datang ke Rasulullah, ya Rasul, coba deh itu perempuan ya hukumannya dilihat-lihat lagi, dinego. Marahlah Rasulullah saat itu. Apa kata Rasul? Ya Usamah, atukallimuni fi hududillah. Wahai Usamah, apakah engkau ingin mendebat aku tentang hukum Allah? Laqad ahlaka man kana qablakum. Orang-orang zaman dulu itu hancur binasa peradabannya. Itu gara-gara idza saraqa minasyari faraquhu. Kalau yang mencuri orang yang berduit, yang mencuri orang yang punya kekuatan, para pejabat, faraquhu, hukumannya mereka tinggalkan. Maksudnya nggak dihukum. Ya. Namun wa idza saraqa minadh-dhaif, kalau yang mencuri orang yang lemah, rakyat jelata yang mencuri, fa aqama alaihil had, hukuman ditegakkan kepada mereka. Mirip nggak dengan kondisi kita? Apa namanya? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini yang Rasul bilang, yang bikin hancur peradaban orang terdahulu itu ketika yang ke atas nggak kena hukum, kalau bikin kesalahan, yang ke bawah dihukum. Maka ini lihat kemarahan Rasulullah kepada Usamah. Rasul pernah marah. Kasus kedua, lagi-lagi Usamah bin Zaid. Ya, dalam sebuah peperangan, ya, duel, musuh udah jatuh. Ya, ini lawan Usamah. Musuh udah jatuh. Oleh Usamah bin Zaid tinggal tebas. Ternyata orang yang jatuh ini ngucapin 2 kalimat syahadat. Dalam pikiran Usamah bin Zaid, ini orang ngucapin 2 kalimat syahadat itu bukan bener-bener pengen masuk Islam. Pengen ngapain kira-kira? Iya, ngeles. Ya supaya kagak jadi dibunuh. Itu dalam pikiran Usamah. Lo paling supaya gua nggak jadi bacok lo. Kan gitu kan, tetap ditebas juga oleh Usamah. Tetap ditebas. Nah, berita ini sampai ke Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dipanggil Usamah, betul kamu membunuh dia. Kenapa? Ya paling-paling dia syahadat supaya saya nggak bunuh ya Rasul. Apa jawaban Rasul kepada Usamah? Kalau begitu, kenapa engkau nggak sekalian bedah aja dadanya sekalian? Biar ketahuan di dadanya dia masuk Islam gara-gara apa. Jadi orang kalau udah masuk Islam, terlepas dari nawaitunya apa, itu urusan dia. Karena kita itu hanya menilai secara kasat mata doang. Makanya Nabi pernah ngajarin nahkum bizawahir. Kita menghukumi seseorang itu menilainya secara zawahir. Apa zawahir? Ya kasat mata. Oh dia masuk Islam udah syahadat ya udah. Adapun ternyata mohon maaf di hati kecilnya dia masuk Islam tujuannya supaya
ngincer warisan ya bapaknya. Karena kan warisan untuk non muslim kagak boleh. Ya, misal mohon maaf ada seorang anak murtad, begitu dia tahu bapaknya nggak lama lagi meninggal, ya dia masuk Islam lagi supaya dapat. Nah kita, Bapak Ibu sekalian, ketika dia masuk Islam, kita hanya menilai secara zahir. Masuk Islam dia, ya udah Islam berarti. Adapun yang tersembunyi di hatinya, wa natawalla sarair, itu kaidahnya. Kita serahkan kepada Allah. Adapun untuk yang zahir itu yang kita nilai. Itu maksud Rasul kepada Usama. Masalah dia masuk Islam mau apa kek, karena apa kek, udah itu urusan dia. Allah yang hukum nanti kalau dia macam-macam. Yang penting secara zahir kasat mata dan di dunia kita menyikapi dia sebagai seorang muslim sama kayak muslim lainnya. Nah ini contoh kedua marahnya Rasul ketika ada Usama bin Zaid yang dia ceroboh saat itu ngambil keputusannya seperti itu. Karena dianggap sama kayak membunuh sesama muslim. Sedih banget Usama tuh. Kata Usama, ya Allah, saya pengen ngucapin syahadat dari ulang lagi. Supaya apa? Supaya dosanya dihapusin. Kan orang kalau syahadat ulang seakan-akan jadi mu'alaf kan gitu kan. Baik jamaah sekalian. Jadi kalau ada yang bilang Rasul nggak pernah marah, enggak, Rasul pernah marah. Tapi kemarahan Rasul bukan urusan ranah pribadi, bukan. Tapi karena faktor agama. Maka masuk poin kedua tadi, yaitu kemarahan li ajlil haq, membela agama, membela kebenaran. Maka ini marah yang terpuji, marah yang masyru' dan disyariatkan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu al-ghadab at-tabi'i, marah yang alami, yang natural, yang orang soleh bisa marah, orang jahat juga bisa marah, orang penyabar pun bisa marah, apalagi kagak sabar. Seperti jika hak kita dirampas sama orang, anak kita diganggu sama orang, bapak-bapak, istri kita diganggu sama orang. Kalau kita nggak marah, justru dayus. Apa dayus? Nggak ada cemburu. Ya, nggak ada cemburu, nggak ada emosi. Ya kayak gini malah salah. Ya, termasuk anak kita di saat maksiat, kita nggak marah, dayus kita. Ya, kita pakai peci, kain sarung, siap-siap ke masjid, mau maghrib. Anak kita main gadget, main game. Istri kita bilang, bang, bawa nggak ke masjid tuh anak laki, biar biasa ke masjid. Udah gede, biarin, bisa bedain dia. Nggak gitu. Ajak dia ke masjid. Kenapa? Sebab kalau nggak begitu, kalau bukan kita yang ngajarin, siapa lagi? Ya, lalu kemudian juga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayatihi. Setiap kamu wahai laki-laki adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ada tagihan tanggung jawabnya. Itu anak rusak kan gara-gara lu juga, lu diemin dulu. Ya, bapaknya Jumatan, bapaknya ke masjid, anaknya ngilangin amplifier masjid. Ya, bapaknya panitia kurban, anaknya nyolong kambing kurban. Ya, bapaknya tahu diem aja, maka yang kayak begini kena dosanya juga. Baik, jemaah sekalian, azanullah yakum, ini yang ketiga. Kita sampai jam berapa? Sampai zuhur ya. Kita lanjut lagi. Ini 3 jenis ini. Ya insyaallah. Kemudian bagaimana penanggulangannya dalam sunnah? Dalam sunnah ada beberapa metode yang Rasul ajarkan, beragam banget metodenya. Dan saya lihat ini butuh juga jadi masukan buat para psikolog ya. Ya, para psikolog supaya kalau mereka ya ngasih arahan juga pakai sunnah Nabi. Rasul mengajarkan kalau lagi marah itu lagi berdiri, kata Rasul duduklah. Lagi duduk masih marah, rebahanlah. Kenapa? Rebahan tuh posisi yang paling kagak pantas buat marah-marah. Coba jajal dah. Rebahan, ngomel, nggak cocok. Kenapa? Yang udah kebanyakan orang kalau lagi marah rebahan dia akan berdiri. Lagi berdiri dia marah, dia akan mendekat ke objek yang dia marahin. Ya, kalau udah dekat dia akan mukul kan gitu. Nah, oleh Rasul dibalik itu semua. Ya, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'im, jika kalian sedang marah dan sedang dalam keadaan berdiri, falyajlis, kata Rasul, duduklah. Fa ilam yajid, kalau masih marah juga, ya falyarkud, maka rebahanlah. Ini contoh cara dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Cara yang lain, di hadis yang lain, yaitu dengan membaca bismillah. Ya, bismillah itu dengan nama Allah. Ini kasusnya adalah ketika Rasulullah sedang boncengan dengan seorang pemuda, lalu kuda yang mereka boncengin semacam ngeringkik lah, wah gitu kan, sehingga terpental. Rasul jatuh, si pemuda itu jatuh. Nah, si pemuda ini refleks, mulutnya ngucapin kalimat yang mencela, mencaci maki setan.
Ya, kata si pemuda itu, ta'isyu syaiton. Oh, dasarnya setan begitu. Oh, setan nih gitu. Nah, Rasul pun ngasih nasihat. La taqul ta'isyu syaiton. Kamu jangan bilang dasar nih setan. Sebab justru emang itu pancingan mereka. Kalau kita maki-maki mereka, emosi kita kesulut, ya kata Rasulullah, maka mereka itu membesar kalbait bagaikan rumah. Tapi bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan baca Bismillah mereka akan mengecil kadzubab bagaikan zubab lalat. Itu sunnahnya baca Bismillah. Ya, jangan mengumpat. Ya. Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq itu pernah dia di pasar dicaci maki oleh orang Quraisy. Lagi jalan sama Rasul, caci maki. Abu Bakar nggak ngelawan, diam aja. Caci maki lagi, diam aja. Begitu ketiga kalinya caci maki, Abu Bakar marah, diparanin semuanya. Rasul langsung manggil Abu Bakar, dipanggil. Tadi waktu kamu sabar, nggak ngelawan, itu malaikat menaungimu. Begitu kedua kalinya kamu nggak ngelawan, malaikat lebih banyak lagi menaungimu. Begitu kamu marah yang ketiga kali, bubar tuh malaikat. Ini sabar, jangan nyaci maki, jangan nyela gitu. Baik jamaah sekalian, itu yang kedua contohnya. Yang ketiga yaitu dengan baca isti'azah, ta'awuz. Apa ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini hadis Bukhari kisahnya. Istabba rajulan inda Rasulillah. Dua orang laki-laki saling caci maki di depan Rasul. Mereka lagi debat, lagi rame, saling ngebully, saling roasting ya di depan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga salah satu di antara mereka fataghayyar wajhah, mukanya berubah, udah mulai marah atau sedih. Di hadis yang lain, qadih tamarat wajhah, memerah wajahnya. Nah, yang merah ini dipanggil sama Nabi. Dipuk-puk, dirangkul sama Nabi. Kata Rasul, mau nggak kamu saya ajarkan sebuah kalimat, kalau kamu baca insya Allah kamu akan hilang marahnya. Bala ya Rasul. Iya Rasul, apaan tuh kalimatnya? Kata Rasul, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Baik. Di hadis yang lain, Rasul mengatakan, innal ghadaba minasyaiton. Marah itu dari setan. Wa syaitonu khuliqa minan nar. Dan setan itu diciptakan dari api. Wan naru yudfi'u bil ma. Dan api itu padam dengan air. Maka kata Rasul, idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Maka kalau kalian marah, berwudulah. Ini juga. Lagi marah, wudu. Pas buka keran mati, tambahan marah. Ya. Baik. Nah itu saya rangkum kayak begitu tentang bagaimana dalam sunnah-sunnah Nabi di saat kita marah seperti apa. Baik Bapak Ibu sekalian, azanallahuyakum. Yang terakhir, marah ada nggak sih kaitannya sama syariat? Ada, jelas. Ya, ada beberapa item hukum Islam itu bisa berubah hukum itu gara-gara ada marah di dalamnya. Pertama, dalam masalah perceraian. Ya. Menceraikan istri dalam keadaan marah. Itu para ulama membagi menjadi dua. Ada marah yang iglak. Iglak itu sampai tertutup akal. Kayak orang mabok. Kayak orang gila, gelap mata. Wah bener-bener, anak dibanting. Rumah kalau kuat ya banting itu. Ya, marah bener-bener. Sampai keluar kalimat, gua ceraiin lu sekarang juga. Palak 5. 3 bang paling tinggi. Gua maunya 5. Gak jadi. Kalau 5 balik lagi dong. Saking marahnya, udah bener-bener kagak ngerti. Gelap mata. Setelah udah reda, barang sejam 2 jam baru udah. Gua tadi ngapa ya? Ya, kata bininya, au, itu bukan abang itu, jin korin itu mah. Ini misalnya nih. Baik, jemaah sekalian, untuk kemarahan yang sampai betul-betul nggak terkendali, dia nggak sadar apa yang terucap. Umumnya ahli fikih mengatakan marah kayak gini tidak sah cerainya. Iya, nggak sadar, sisi nggak sadarnya. Ya, yang jenis kedua, marah yang masih sadar. Marah sih marah dia, tapi dia masih bisa mikir, masih paham apa yang terucap. Maka untuk yang kayak begini, kebalikannya, mayoritas ulama mengatakan tetap sah, tetap wuku. Wuku itu jatuh, itu kata-kata cerai.
Misal dia lewat ketikan, lewat WA, kamu keluar selangkah aja dari karpet dari keset depan rumah, selangkah maka jatuh talak 1 untukmu. Udah gitu dia sampai milih emoticon lagi, berarti masih bisa mikir kan? Masih bisa mikir kan? Yang kayak gini, marah yang masih bisa mikir, ya umumnya ahli fikih tetap sah marah kayak begini. Ya, baik, Rasul mengatakan salasatun jadduhunna jaddu wa hazluhunna jaddu. Ada 3 hal yang seriusnya berdampak serius, bercanda pun jatuhnya serius juga. Saya ulangi, ada 3 hal yang seriusnya jatuhnya serius, bercanda pun jatuhnya serius juga. Apa kata Rasul 3 hal itu? Yang pertama an-nikah, nikah. Yang kedua at-tolak, tolak, cerai. Yang ketiga ar-rojaah, rujuk. Maka hati-hati, walaupun mulut kita bilang bercanda, tapi isinya cerai, itu hati-hati. Ya, suaminya ngomong ke bininya, "Neng, main cerai-ceraian yuk." Dijawab sama bininya, "Hayo." Jadi, walaupun bercanda, main cerai-ceraian. Ya, emang nggak ada yang lain apa bercanda? Ya, tapi ya jamaah sekalian, ini hati-hati, jangan mainin masalah itu. Baik, ini contoh pertama, marah terkait berefek pada perceraian. Yang kedua, marah terkait dalam pengadilan. Dalam hadis Bukhari, Nabi memberikan nasihat, la taqdi wa kunta godoban. Wahai para hakim, janganlah engkau menghukumi orang, memvonis orang dalam keadaan engkau lagi marah sama orang itu. Sebab kemungkinan besar itu hukuman nggak pertimbangan, karena ada unsur emosi juga. Ya, nggak objektif. Contoh gini, seorang hakim dia kemalingan mobil, ya ketangkep, lalu alhamdulillah lah bisa disidang. Yang jadi hakimnya dia, ya yang terdakwanya si pelakunya. Wah, dia beda bisa jadi. Ini dia orang ini yang nyolong mobil gua nih. Kalau bukan dia korbannya, mungkin hukuman 2 tahun penjara nih misal. Tapi karena dia yang jadi korbannya, bisa lebih itu. Ya, sehingga apa yang terjadi? Ya nggak ini zolim, jadinya nggak adil. Makanya Rasul bilang, jangan engkau menghukum orang dikala engkau lagi marah. Ya, kan luar biasa Rasulullah ini. Jangan marah. Tapi jangan lupa, hadis ini juga punya makna implisit. Istilah fikihnya mafhum mukhalafah. Apa makna implisit? Menghukum orang dalam keadaan cinta juga jangan. Sama, nggak objektif. Oleh karena itu, ketika seorang hakim dia lihat yang terdakwa adalah orang yang dia kenal dan teman satu tongkrongan dia, teman akrabnya, itu bahaya. Makanya seorang hakim jangan banyak-banyak dekat sama orang. Bener nggak? Jangan sering makan bareng sama orang. Karena khawatir yang bikin kesalahan adalah orang-orang itu, dia nggak akan hukumnya nggak akan hikmah akhirnya. Ya, ada yang bisa terlalu keras atau terlalu lembut. Ini ada kasus Bapak Ibu di zaman tabi'in. Seorang wanita mencuri. Ketika di sidang, ini perempuan pakai cadar, si hakimnya bilang, buka cadarmu supaya ketahuan siapa pencurinya. Ya, begitu dibuka, ternyata si perempuan ini, si pencuri ini sangat cantik. Saking cantiknya, itu membuat si hakim jadi nggak konsen. Ya, jadi ngepot. Jadi, ya Allah Neng, cakep-cakep nyolong. Ya, dengan jadi bini gua ini mah. Ya, jadi pikirannya oleng nih si hakim ini, nggak konsen dia, terkesima kaget, langsung diskor sama dia. Sidang skor dulu dah. Ngapain? Dia pulang dulu, nemuin istrinya, sampai dia lega sendiri. Begitu dia balik, baru dia bisa lanjutkan. Ini menunjukkan rumahnya dekat, bisa pulang dulu. Iya, pulang balik diomelin yang datang sidang. Baik, jemaah sekalian, ini contoh ya marah dengan hukuman peradilan begitu. Kemudian yang terakhir yaitu marah terkait dengan masalah memberikan kritikan. Imam Az-Zahabi mengatakan jangan ambil hikmah dari kritikan orang yang sedang marah. Karena biasanya orang yang kritik juga dibarengi oleh emosi dan marah. Emang udah benci duluan, itu bawaannya salah. Makanya Imam Syafi'i membuat syair berbunyi, ya ainus sukhti, mata kebencian. Ya, mata kebencian, maka likulli khairin
kalala. Ama kebaikan nggak kelihatan. Karena orang kalau udah benci, bawaannya apa? Salah. Ya, saya nih udah benci sama orang. Apa kata orang itu? Menurut saya jelek aja udah. Makanya tadi ya jangan ambil hikmah pelajaran dari kritikan orang yang lagi marah. Kebanyakan orang kalau membarengi marahnya itu, maka kritikannya itu nggak akan bertimbangan. Sebagaimana jangan ambil kritikan atau pujian dari orang yang jatuh cinta. Karena orang kalau cinta pun sama. Ya, ainur ridho likulli aibin kalala. Ya, mata cinta, orang kalau udah cinta sama aib nggak kelihatan. Coba dah, laki bini pengantin baru, istri bikin suara asem, rasa kolak tetap enak, tetap dipuji. Lu bikin apaan sih nih? Suara asem bang, ngapa manis begini? Oh iya, ini emang masterpiece katanya. Bukan masterpiece, salah bumbu. Iya, tapi kan udah cinta kan, ya dipuji gitu. Iya, dipuji itu. Tahu nggak, nih sejak saya bujangan, baru sekarang nih ketemu suara asam kayak gini. Bener bang, bener. Ya udah besok saya bikin lagi. Ya Allah jangan, udah ini aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini dampaknya seperti itu tentang marah. Baik, itu dulu supaya ada waktu tanya jawab ya. Kita masih ada waktu barang 15 menitan atau 10 menit menjelang zuhur. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Ini makanya hari ini sebenarnya yang paling terinspirasi dengan ceramah ini, teman-teman yang di belakang mungkin suaranya kurang terdengar ke belakang, tapi nggak boleh marah karena udah bilang manajemen pemarah. Tadi Yunita bilang AC, nggak ada nih AC karena belum jam 10. Berarti nanti kalau mulai lagi nggak boleh marah. Ya, ini luar biasa ya. Terus nanti tapi kayaknya sih pasti lezat ya makanannya. Jadi maksudnya nggak boleh ada yang komplain. Itu pasti. Glep. Oke. Ya, saya yakin pasti banyak yang pengen nanya. Dari yang ibu-ibu dulu atau bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa? Iya. 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 Iya, betul. Ibunya sendiri yang manggil nama hewan. Tapi nama aslinya ada ya, Pak Maran ya? Bagus, ya udah. Iya. Iya. Baik, jazakallahu khairan. Yang pertama menanyakan tentang kaitan dengan ghibah, khususnya profesi-profesi yang memang mau nggak mau suka ngomongin orang atau menyelidiki kesalahan orang. Contoh kayak wartawan investigasi, dia harus menyelidiki emang. Ada kasus Marsinah misalnya, wartawan ya mau dia harus nyari memang. Yang kayak gini apakah masuk kategori yang terlarang? Dari 6 yang tadi itu kalau nggak salah ada, yaitu dibolehkan dalam rangka penyelidikan, ya menegakkan hukum, ya Bareskrim, KPK atau yang tadi tuh wartawan investigasi, ya. Itu aib orang. Kalau dia nggak ada kaitan dengan kejahatan. Ini kalau konteksnya kejahatan Pak ya, ini kejahatan yang membahayakan negara, uang negara.
Bisa. Tapi kalau cek and recheck atau yang misalnya ngomongin tentang si Anu sama bininya ada masalah apa, tadinya nggak cerai jadi cerai beneran gara-gara diberitain. Nah itu yang nggak boleh kalau ada aib pribadi. Jadi kalau bukan aib pribadi, objek yang sedang mereka selidiki, ya maka itu boleh. Contoh gini Pak, kita misalnya pengurus DKM, kita heran gitu, kotak amal itu setiap Jumat yang harusnya penuh atau setiap sepekan sekali kita bongkar, ini kok nggak pernah penuh, ada apa? Ya kan curiga. Biasanya sebulan dapat sekian juta nih kotak amal masjid, kok ini nggak sampai 200.000, ada apa? Boleh nggak kita selidiki saat itu? Dan apakah kita dianggap jadi curigaan sama jamaah atau sama enggak? Kenapa? Karena emang ada khawatir ada kejahatan di situ. Akhirnya kita pasang CCTV. Bener ada kasus, ada kejadian di situ emang. Nah boleh kan kita curiga, itu orangnya pakai topi lagi, mukanya kelihatan dan seterusnya. Akhirnya kan kita bawa itu rekamannya, kita tanya ke orang yang ahli, ini mukanya siapa? Ya kayak gini kan menyelidiki. Nah, karena ada kejahatan merugikan masjid, merugikan orang banyak dan jamaah, yang kayak gini nggak termasuk gibah yang terlarang. Yang dilarang yang mana? Itu CCTV naruh di kamar orang, nah itu baru tuh. Itu karena aib orang yang sedang dikeker sama dia. Tapi itu yang pertama. Dalam kitab Minhajul Qasidin, ya kitab Minhajul Qasidin, Imam Ibnu Qudamah mengatakan al-mustami ghibah syarikun fiha. Orang yang menjadi pendengar ghibah itu ikut berpartisipasi dalam dosanya. Walaupun dia nggak ikut ghibah, tapi dia sikap diamnya dia dan tidak ada pengingkaran, malah dia menikmati gitu. Berarti dia ikut mendapatkan atau menikmati keburukan mereka itu. Jadi harusnya kalaupun kita nggak mau kena dosanya, di hati ada pengingkaran minimal. Di hati ada ketidaksukaan. Apa sih ini film gini banget, ngomongin orang mulu, misalnya gitu. Apa sih ini tayangan? Misal kita lagi acara lagi makan di sebuah tempat, ya terus ada TV. TV-nya acara check and recheck. Dan kita pun susah minta ganti. Ya, remote nggak kita yang megang. Mau kita pencet tinggi banget, kita kagak nyampe. Kita makan, ngomongin orang mulu nih film. Yaudah, yang penting di hati kita nggak suka. Dari mana dalilnya? Hadis Imam Muslim. Kata Rasul, fa'ilam yastati fa biqalbi dzalika ataful iman. Kalau kalian nggak bisa mengubah, maka minimal ingkari di hati. Yang demikian itu iman yang paling lemah. Ingkari di hati. Begitu. Jadi MUI udah bikin fatwa. Fatwa MUI zaman Ma'ruf Amin masih di MUI. Beliau mengatakan udah ada fatwanya tentang haramnya acara-acara infotainment yang kayak gitu tuh. Ya karena jatuhnya tetap gibah. Kenapa? Karena aib orang diobrolin, aib suami istri, aib siapa begitu. Baik. Yang kedua, ibu atau orang tua yang manggil anak udah bagus banget tuh nama, dipanggil jelek juga. Memang sih banyak orang yang jadi kayak begitu tuh, putus asa gitu. Gue mau bikin nama anak jangan bagus-bagus. Ya, dipanggil jelek juga, apalagi orang Betawi. Ya, namanya Nasrullah dipanggilnya Uwo, kan jauh. Ya. Bapak Ibu, Rasul pernah bilang begini, tetap bikin nama sebagus-bagusnya. Karena di akhirat nanti kita akan dipanggil dengan nama terbaik itu. Ya, kita akan dipanggil dengan nama, maka bikin yang bagus. Terlepas dari sepergaulan mereka manggilnya nggak enak. Di angkatan di atas saya waktu SMA 70, ya ada jagoan yang tawuran, ya. Pokoknya kalau asal lewat Taman Puring dia yang paling berani turun buat ngelawan budut. Ya. Saya sering satu bis sama dia naik 74 Rempoa waktu saya rumah masih di Tanah Kusir situ. Ya, kita panggil dia Kodok. Kodok kita panggil. Nama aslinya Eko ternyata. Iya. Wah, itu terkenal tuh. Di angkatan saya, ini kakak kelas yang ini nih paling keren kalau lagi tawuran. Berani banget. Orangnya nggak gede, kecil orangnya. Gitu. Nah, ini panggilan kayak gini karena dulu kita masih ABG kagak ngerti. Ikut-ikutan manggil Kodok juga. Kodok. Nah, belakang ini nggak boleh sebenarnya. Walaupun memang nggak selalu, nggak selalu nama-nama hewan itu berkonotasi negatif. Ya kan? Macan kemayoran. Itu positif tuh. Yang kayak gini bukan ngatain kayak gini. Apalagi biasanya? Ada lagi nggak? Ayam Kinantan dari itu yang Makassar tuh ya. Nah yang kayak gitu karena positif maka dia nggak termasuk pembahasan tadi.
Nah, sikap kita gimana? Sikap kita adalah tetap tidak lagi memanggil dia dengan panggilan nama hewan tadi. Apalagi umur udah kayak gini, Pak, udah kayaknya udah nggak pas. Umur udah kayak begini menggunakan nama-nama zaman ABG tadi. Hah? Kalau yang kayak gitu identitas ya. Karena mungkin ada juga yang namanya dul juga tapi dul yang lain. Mau kemana lu? Piih. Piih mana? Piih mana? Berarti kan banyak piih. Ada piih material, piih kambing. Lu piih mana? Ini apa? Piih sewa. Mungkin yang suka nyewain sound system atau apa. Jadi kalau untuk identifikasi saja, nggak lebih, itu nggak ada masalah. Walau misal. Ya, silakan. Biasanya Ibu Eka ada pertanyaan. Oh, musni kambing. Oh, gitu. Iya. Berarti ya sama, identifikasi. Identifikasi. Iya. Ya, lainnya silakan. Ya. Nanti habis itu Ipur ya nanya. Udah yang seorang terdakwa itu belum dinyatakan bersalah selama belum ada bukti yang menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Sehingga kalau orang tua kan nanti harus sudah nama inisial ya. Inisial. Jadi kalau kita lagi ngomongin misalnya gitu, kita boleh nggak menyebutkan namanya apa inisial? Iya. Kalau dia kan belum salah ya. Kalau Iya. dia membuktikan kita Betul. katanya. Betul ya. Emang kayaknya kebiasaan itu sekarang udah berkurang ya. Dulu itu kan pakai inisial dan matanya ditutup. Ya, zaman pos kota tuh. Mata tutup kan. Sekarang ya terbuka aja, terang-terangan di depan gitu. Tapi saya mikir gini, mungkin juga ada maksud baik Bu kali ya. Kenapa? Karena Indonesia kondisi semakin parah. Kudu digituin dulu lah. Ya, malah ada kan koruptor senyum-senyum. Dia penuh foto, dengar sendiri gini-gini. Ya Allah, bukannya malu kayak gimana? Dada-dada. Kita doain ya Pak. Kita doain. Nah, mungkin karena itu Bu, sehingga sekarang kayaknya kudu digituin harus ya. Ya kalau dulu masih banyak orang yang malu lah bikin dosa. Ya sehingga pakai inisial begitu. Ya, tapi dalam konteksnya akhlak ya, adab kitanya emang sebagusnya kita pun juga pakai inisial selama memang belum terbukti. Ya, supaya apa? Supaya hadis tadi berjalan tuh rojulan, laki-laki, fulanah, perempuan gitu. Tetap disembunyikan. Karena itu aib. Khawatir ternyata belum terbukti. Dan udah terbukti. Kadung kita udah nyebut-nyebut namanya. Kan kesian. Sehingga untuk memulihkan nama baiknya itu juga nggak gampang dan nggak cepet gitu. Wallahualam bishawab. Ya, masih ada lagi? Dari Amerika nih, khusus datang ke sini. Yang mana tuh? Adi kambing. Udah. Ada lagi lainnya? Ya, silakan. Agak keras kodenya. Kalau misalnya kita profesinya Betul. Ya itu mirip seperti wanita yang tadi dilamar, Bu. Ya, kita kadang memproyeksikan si Anu untuk menduduki jabatan ini. Setelah sekian tahun mereka bekerja, wajar dong kita kasih apresiasi. Tapi karena ini pekerjaan memang butuh skill khusus, kita cari, dia bisa nggak kira-kira, ya dia punya keahlian nggak? Maka penyelidikan kayak gini nggak masuk gibah, nggak termasuk. Ya, kalaupun dikatakan gibah, ini gibah yang diperbolehkan, sebagaimana tadi Rasulullah sedang menyelidiki si perempuan tadi menyelidiki dua laki-laki yang melamar dia, begitu. Kalau misalnya. Apakah masih ada? Kalau misalnya tidak ada lagi, sepertinya waktunya sudah menjelang jam 12. 58 ya, tapi mungkin nanti kita lewat selanjutnya dan mungkin Ustaz bisa ditutup dengan doa. Khususnya semoga restoran ini barokah, banyak yang datang, banyak yang makan dan bersedia menjadi sohibul bait. Kepada Ustaz.
Baik Bapak Ibu sekalian, tadi acara kita sudah kita awali dengan kebaikan, maka kita tutup pertemuan kita siang hari ini dengan kebaikan pula. Kita berdoa pada Allah, semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ghillu sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'anna al-bala wal riba waz zina wal mihan wal fitan wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan fi biladina Indonesia khassah wa fi resto dahar di dia khassah. Allahumma barik lahu, Allahumma barik fihi, Allahumma barik alaihi ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih banyak, jazakallahu khair Ustaz, jazakumullah khair teman-teman. Jadi alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan kajian akhir tahun untuk tahun di tahun 2024. Insya Allah nanti di tahun 2025 kita tetap istiqomah melaksanakan pengajian-pengajian berikutnya. Jadi rundown-nya nanti setelah ini sebelum tercerai-berai karena makan kita foto dulu. Usman itu spanduk di depan bagus banget di sana. Terus kemudian sholat zuhur dulu ya.